Oke, teman-teman, saat ini kita akan masuk ke materi, yaitu, sorry, bukan, kita akan masuk ke, kalau dulu itu namanya training, sekarang saya ganti jadi kultur, kuliah tutor. Nah, yang baru nih, kultur itu apa? Jadi 2 minggu sekali, bareng sama asesmen, itu ada yang namanya kultur, kuliah tutor. Akan ada sharing materi-materi yang bisa sekiranya meningkatkan quality kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, sebelum masuk ke materi ini, kenapa ada materi digital literasi? Bukankah dulu udah pernah sih training soal digital literasi atau pernah sharing soal digital literasi? Yes, udah pernah. Dulu di-sharingkan sama Miss Hikmah, aku ingat banget dulu. Tapi seperti ini teman-teman. Awal mula dari permasalahan ini yang terjadi adalah dari tutor departemen. Aku kasih show data ya, share screen ya. Nah, aku kasih show data ini dari tutor departemen di digital literacy ini. Nah, di digital literasi adalah eh, course yang sebenarnya cukup banyak peminat akhir-akhir ini. Apalagi lulus dari Coding Night ya. Lulus dari Coding Night, pindah ke digital literasi. Nah, itu. Nah, di dalam digital literasi itu mempunyai retention paling drop dibandingkan course lain. Nah, aku udah melakukan analisa juga kemarin. Memiliki retention paling drop dibandingkan kelas VIP, kelas yang lain, kelas CK sendiri, dan banyak kelas yang lain. Nah, ada correlation yang terjadi ya. Saya buka dulu. Ini presentasi aku kelihatan. Analyze retention on DL. Nah, ini. Analisa retention dari digital literasi kelihatan ya. Apa sih yang terjadi? Yang terjadi pada course digital literasi akhir-akhir ini? Hari-hari ini jadi banyak permasalahan yang terjadi. Yang pertama adalah eh, lulusan dari coding night ketika dia masuk ke digital literasi itu masih belum cukup umur. Jadi kayak ada yang belum jago banget membaca, padahal kan di digital literasi wajib bisa membaca ya. Seperti itu. Dan ada yang belum terlalu jago mengoperasionalkan keyboard sama mouse. Nggak sekompleks kalau misalnya di digital literasi kan agak kompleks. Nggak bisa dibandingkan si K yang sangat simple. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah kalau dari sisi internal adalah translationnya buruk. Nah, yang ngajar digital literasi di sini ada nggak sih yang ngajar digital literasi Indonesia mengalami bahwa translation course itu buruk? Coba siapa siapa yang setuju? Atau selama ini sudah bagus? Iya, nemu kan digital literasi translationnya di bahasa Indonesia itu buruk. Ya, nggak bagus lah intinya. Translationnya membingungkan, iya. Bukan tutor DL tapi sempat baca. Emang materinya lumayan. Bahasa Indonesia malah dikasih English, masih English. Nah, itu dia. Hal-hal yang seperti itu yang terjadi. Terus habis itu expectation kelasnya. Karena orang tua itu sebenarnya pengen belajar coding. Dan masih banyak lagi. Nah, ini nanti aku share juga. Silahkan. Ini aku kasih view only, nanti aku share habis meeting. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Maka dari itu, aku undang spesial Kak Peter, tutor digital literasi yang cukup berpengalaman ya, buat ngadain live class. Tujuannya apa? Jadi sehabis ini, aku akan adain assessment buat tutor-tutor yang akan mengajar atau mau mengajar digital literasi. Nah, fungsi asesmennya itu apa? Nah, kalau misalnya lewatin asesmen itu, berarti tutor-tutor bisa ngajar digital literasi. Gitu. Jadi gini, supaya punya pedoman yang bagus, supaya punya skill, supaya punya kelayakan untuk
ngajar digital literasi, nanti aku akan sediakan assessment. Nah, assessment ini wajib dilakukan tutor-tutor digital literasi after this. Soal materi-materi yang disampaikan di training dari game, oke, dari yang disampaikan Kak Peter, dan banyak hal dari sini. Nah, ketika tutor itu sudah mengerjakan assessment, maka bisa di-assign course-course digital literasi. Nah, kalau yang nggak ngerjain assessment atau assessmentnya gagal gimana? Nah, mohon maaf untuk yang assessmentnya belum dikerjakan atau mungkin ada remedial, atau kalau remedial that's okay ya. Cuma kalau tidak dikerjakan mungkin kelas digital literasinya akan dipindahin ke tutor-tutor yang emang mampu buat ngajar digital literasi. Jadi seperti itu. Karena ada special approach buat digital literasi ini ke depannya. Supaya apa? Semakin excellent dan tutor-tutor itu emang benar-benar tahu pengetahuan soal digital literasi ini. Oke, langsung saja nanti akan disampaikan materinya oleh speaker eh, hari ini, Mas Peter. Sehabis itu nanti di ending aku akan tambahkan sedikit pengetahuan atau sedikit insight tentang game-game yang ada di digital literasi. Oke, silahkan. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Kak Galang dan Kak Kevin ya buat kesempatannya buat saya. Oke, apa kabar semuanya? Baik ya? Baik. Ya, senang dengarnya. Oke, jadi di sini saya bakal sambil diskusi nih bareng teman-teman semuanya. Oke, saya mulai share screen ya. Saya izin share screen. Ini dia PPT saya. Jadi saya ambil dari materi M2P2. Oke, aku bakal jelasin dulu, kita bakal belajar live class digital literasi. Jadi topik pertama, aku bakal bahas dua topik. Topik yang pertama itu kita bakal tahu dulu apa aja sih yang harus kita tahu buat ngajar digital literasi. Yang pertama, kita harus menjelaskan dulu sebelum mulai. Seperti itu. Contoh, kalau kalian perhatikan di dalam kelas digital literasi, nih teman-teman. Ini ya, di sini ada yang namanya presentasi, begitu. Dibuka presentasinya, biar apa? Biar muncul seperti ini, teman-teman. Nah, kita bisa menjelaskan ke anak-anak murid. Jadi jangan langsung jebret praktikum, tapi kita harus ada presentasinya, menjelaskan materinya dulu. Ini yang pertama, teman. Mengenai yang namanya adalah presentasi sebelum mulai, menjelaskan sebelum mulai. Habis itu kita mengayomi dan membantu. Betul, mungkin kita bakal lepas anak-anaknya. Biar anak-anaknya itu nggak manja, biar anak-anaknya mandiri. Tapi sebelum kita lepas, kita harus ayomi dulu, kita harus bantu dulu biar dia bisa. Dan kalaupun nggak bisa, kita harus bantu. Lalu kita mempraktekkan itu lebih besar daripada teori. Setelah itu baru lakukan evaluasi dan diskusi. Belajarnya jangan kaku, biar anak nyaman, kita harus bercanda sambil ngobrol. Seperti itu, teman-teman. Oke, next di sini aku bagi waktu biasanya. Awal mulai kelas, biasanya aku presentasi kelas itu 4 menit. Aku pastiin dulu dari presentasinya aku anak-anak paham tidak 1 menit. Lalu masuk materi 1 15 menit. Habis itu kita break time, masuk materi 2 dan 3. Berarti 15-15 lalu evaluasi dan diskusi. Yuk kita langsung masuk. Jadi aku bakal praktekin gimana caranya aku ngajar anak-anak kelas. Biasanya aku bakal mulai on cam dulu nih, senyum dulu gitu. Oke, halo semuanya, selamat siang semuanya, selamat pagi. Jadi di sini kita bakal masuk nih kelas digital literasi. Siapa nih yang udah nggak sabar masuk materi baru bareng aku? Oke, aku izin presentasi ya teman-teman ya. Oke, nah yuk fokus dulu teman-teman karena ini materi yang baru nih. Oke, aku izin presentasi teman-teman. Nah, sekarang kita bakal belajar menggambar dalam raster. Oke, siapa di sini yang suka menggambar, teman-teman? Boleh angkat tangannya atau boleh raise hand? Wah, banyak ya teman-teman yang suka gambar, suka raster. Nih, aku bakal kasih tahu nih teman-teman. Penjelasan terakhir, kita itu sedang menggambar. Nah, hari ini kita belajar gambar pixel, teman-teman. Kita harus tahu, teman-teman, gambar pixel itu apa.
Nah, gambar pixel itu gambar yang terdiri dari kotak-kotak teman-teman yang disebut pixel. Nah, nih kalau teman-teman lihat, ini gambar Mario Bros nih. Nah, kalian lihat, bentuknya kotak-kotak, topinya kotak-kotak digabung sepatunya. Nah, ini nih gambar pixel, teman-teman. Seperti itu. Nah, gambar pixel, setiap pixel memiliki warna dan lokasinya. Nih, teman-teman lihat. Ini warnanya merah, ini warna biru. Nah, lihat, kantongnya warna kuning, teman-teman. Setiap pixel, setiap kotak itu punya warna, teman-teman. Oke. Jadi ingat ya, pixel itu gambar kotak-kotak. Itu gampangnya, teman-teman. Oke, aku bakal lanjut next. Nah, pixel itu punya alamat, bukan cuma kita nih, teman-teman. Alamatnya kita bisa bagi dua. Yang pertama, kita bisa lihat dia yang ke samping, atau biasa disebutnya X ya. Yang kelas VIP nih, pasti udah tahu nih, sumbu X. Oke. Nah, ada yang ke bawah. Ini udah tahu, teman-teman. Ini sumbu Y. Benar ya? Nah, berarti satu buah titik itu pertemuan dari dua buah garis, teman-teman. Betul ya? Contoh, sekarang aku bikin X di sini. Berarti X itu pertemuan dari berapa? Dari 6 dan Y-nya adalah 3, teman-teman. Betul ya? Seperti itu. Jadi setiap pixel mempunyai alamat gitu. Nah, buat lebih jelasnya aku bakal jelasin nih, teman-teman. Contoh ini gambar lebah. Keren ya gambar lebah. Ini yang bakal kita buat, teman-teman. Yuk, fokus lagi ke depan. Kita belajar gitu. Jadi cara pertama, kita presentasi, menarik perhatian, menjelaskan. Karena kalau langsung terjun nggak bakal bisa. Menarik perhatian sambil senyum, intonasinya dimainin. Oke, lanjut teman-teman. Kita presentasi lagi nih. Nah, di sini kita lihat. Ini seperti yang tadi aku bilang, teman. Sekarang untuk memudahkan, kita bisa lihat alamatnya. Gitu. Nih, aku bakal balik dulu. Sama seperti yang tadi aku bilang ya. Gambar di sini berarti X-nya 8, Y-nya adalah 5, teman-teman. Oke? Nah, bagaimana jika gambar tidak dibagi menjadi beberapa sel? Apakah warna pixel dengan alamat 97? Maksudnya apa? Nah, kita butuh penggaris dan pensil untuk melakukannya, teman-teman. Gimana caranya? Nih, nanti di dalam bakal kita bikin sama-sama. Gimana sih caranya? Tuh. Kalau kalian lihat, dia warna pink. Tuh, ini adalah alamat saya. 9 strip 7. Maksudnya apa? 9 itu X, 7 itu Y, teman-teman. Nah, itu yang dimaksud. Alamatnya pink. Alamatnya si pink, teman-teman. Gitu. Jelas ya, teman-teman ya. Nah, kita bakal bikin gambar pixelnya, Pak. Seperti itu. Nah, kita udah opening nih, teman-teman. Udah presentasi. Pastiin. Oke, sampai di sini yang udah paham, boleh kasih jempolnya dong, reaction. Mana jempolnya, teman-teman? Udah pada paham ya? Ada yang mau nanya dulu nggak nih sebelum kita lanjut buka algoritmixnya? Nah, ini teman-teman. Oke, pinter Kak Kevin. Oke, jadi di sini teman-teman, kita bakal evaluasi. Sama seperti tadi aku presentasi ini. Kalau di presentasinya aku tadi teman-teman perhatikan, ini yang tadi aku bilang di presentasi. Memastikan setelah presentasi begitu. Pasti ini tuh bukan cuma pastiin, oh ngerti nggak presentasi saya? Bukan. Tapi pastiin siapa di sini yang udah buka materi, kasih jempolnya gitu. Siapa yang belum, angkat. Pastiin. Karena banyak anak tuh kadang yang lupa. Kak, passwordnya apa? Cuma malu. Begitu. Tanyain. Passwordnya apa? Udah pada buka materi belum? Udah tahu belum materinya yang mana? Kadang ada yang nanya. Kak, kok materinya nggak ada? Oh ya, refresh dulu. Kadang gitu. Kita harus pastiin anak-anaknya, teman-teman. Seperti itu. Bikin dia nyaman, diperhatikan. Seperti itu. Baru kita masuk ke dalam materinya. Nah, contoh di dalam materi ini biasanya aku nggak jelasin banyak nih teman-teman karena udah jelasin di awal. Nah, teman-teman buat kalian nanti kita bisa belajar nih di waktu istirahat atau nanti kita belajar di bagian diskusi dan evaluasi. Nih, di bagian ini nih, evaluasi dan diskusi nomor 6, 5 menit. Biasanya baru aku bahas yang ini, buku pedoman. Bagaimana cara menggambar, evaluasi lagi. Nah, sekarang teman-teman boleh yuk kita buka materi baru nih di sini. Oke, kita bakal belajar namanya editor pixel art. Oke, teman-teman. Nah, untuk bukanya gimana? Yuk,
kita belajar teman-teman, baca sama-sama. Apa? Oke, aku suka minta tolong murid baca. Oke, misalkan Kak Galang tolong baca. Oh, untuk membuka. Nah, aku suka minta tolong murid tuh baca. Jadi muridnya tahu, memperhatikan. Nah, kalau muridnya nggak memperhatikan, biasa aku suka kasih nih. Ayo teman-teman, kalau nggak bisa, kita apain gitu. Oh, kalau nggak bisa, coba angkat tangannya dulu 5 detik. Jadi kita suka kasih challenge gitu. Jadi biar anaknya fokus memperhatikan. Oh, membuka editor, klik pixel art. Nah, kalau udah buka, jangan langsung gambar. Jelasin dulu, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa fitur, teman-teman. Yang pertama, ini ada gambar pensil. Nah, di gambar pensil ini, teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Nah, di gambar pensil ini, teman-teman, kita bisa bikin gambar. Tuh. Nah, dia lihat, dia bikinnya satu garis, teman-teman. Kenapa satu garis? Karena pixel size-nya dia adalah berapa? Pinter. Pixel size-nya dia itu satu, teman-teman. Nah, coba yuk kita praktekin gimana kalau misalkan kita buat dia jadi dua. Lihat ya. Nah, jadi 2 kali lipat. Lihat nih teman-teman. Mungkin aku bakal bikin di sampingnya biar kalian lihat perbedaan. Tuh, sorry teman-teman. Belok dia ketiup angin. Nih, tuh. Bikin 2 begini. Nah, kalau kalian naikin lagi jadi 4. Lihat teman-teman. Jadi tebel banget. Jadi kalian harus tahu ya. Kalau kalian mau menggambar, atur dulu pixel size-nya kalian mau pakai berapa teman-teman. Seperti itu. Nah, kalian kenalin dulu tools-toolsnya. Jangan jebret masuk. Habis itu kalian jelasin. Nah, di sini ada yang namanya penghapus. Nah, ini penghapus. Tuh, ukurannya lihat. Kalian bisa atur ukurannya. Kalau satu tuh, hapusnya per satu, teman-teman. Tuh, hapusnya per satu. Ini penghapus tuh, teman. Nah, kalau mau langsung cepet, hapusnya langsung 24, teman-teman. Tapi jangan langsung ya kalau project ya. Kita hapusnya dikit-dikit. Kalau sudah, ini ada yang namanya kuas, teman-teman. Tuh, ini ada gambar kuas tuh, teman-teman. Nah, ini nanti dipakai buat di materi berikutnya. Nanti aku bakal jelasin. Nah, ini teman-teman, nah ini buat sebuah garis tuh. Lalu di sini kalian bisa jelasin tools-toolsnya ini adalah buat sebuah bangun. Kalau kalian mau bikin persegi atau persegi panjang bisa pakai ini. Demikian yang ini buat bikin lingkaran ya teman-teman ya. Tuh, lingkaran di pixel begini teman-teman. Emang kayak kotak begitu. Tapi ini lingkaran begitu teman-teman. Namanya juga pixel kotak-kotak teman-teman. Seperti itu. Next. Nah, kalau teman-teman mau pindahin, bisa pakai panah yang ini nih, teman-teman. Lihat kursor aku, teman-teman. Kalian bisa pindahin. Tuh, bisa pindahin. Jadi teman-teman nggak perlu hapus, bisa dipindahin. Oh, teman-teman mau kasih teks. Nah, bisa bikin teks di sini, teman-teman. Gitu. Oke? Nah, teman-teman bisa bikin teks. Tuh, A, B. Misalkan di sini adalah pen size-nya misalkan aku ubah jangan terlalu gede. Oh, udah pas. Kan di sini aku mau bikin namanya tugas. Nah, tugas begitu teman-teman. Kalian bisa bikin. Paham ya teman-teman ya? Seperti itu. Oke, sampai di sini kalian pastiin lagi. Sampai di sini siapa yang mau tanya dulu tentang tools-toolsnya gitu. Ada yang mau tanya gitu. Misalkan aku interaksi, ayo Kak Galuh, Kak Hikmah, Kak Keisha, Kak Nadila gimana? Ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Udah jelas tools-toolsnya? Oke, ya, pintar. Kalau udah, wah nih Kak Galang nih paling top di kelas kita nih. Oke, nah apresiasi yuk tepuk tangan buat Kak Galang gitu. Jadi apresiasi teman-teman biar merasa kayak, oh saya ini tuh diperhatikan loh kayak, wah jadi percaya dirinya dia tuh ada teman-teman, nggak ada rasa malu atau down. Gitu. Dibangun, apalagi anak-anak kecil gitu. Kan kemudian, oh kalau ngambek, kayak kemarin tuh saya punya anak ngambek banting keyboard, keyboardnya dilempar, bener-bener dilempar. Mamanya kan datang, kamu kalau nggak mau belajar, potong keyboard kamu, begitu. Karena anaknya itu eh nggak bisa, sebenarnya bisa anak-anaknya begitu. Nah, aku bakal lanjut, teman. Nah, kalau sudah yuk, kita balik ke algoritmiknya nih, teman-teman. Oke. Nah, habis kita buka editor, kita lihat tugas pertama, teman-teman. Nah, di sini kita bakal buat ramuan ajaib. Gimana cara gambarnya? Yuk, kita klik. Nah, ini dia cara membuat ramuan ajaib. Nah, di sini teman-teman, kita bisa bikin dulu sebuah lingkaran. Lihat teman-teman, fokus yuk ke depan.
Kita mau perhatiin dulu biar teman-teman bisa jadi anak yang lebih top lagi di kelas ini. Lihat, pertama-tama kalian gambar dulu sebuah lingkaran, lalu buat sebuah garis. Begini, teman-teman. Oke. Jadi pola dasarnya ada dua. Satu lingkaran, dua garis. Satu lingkaran, dua garis. Sekarang kita balik ke dalam pixel art kita, teman-teman. Oke? Di pixel art kita ini, kita bakal bikin apa, teman-teman? Nih, aku hapus dulu ya, teman-teman. Tadi penghapus pakai ini, teman-teman. Nah, gimana caranya? Lihat nih, teman. Yang tadi aku bilang, bikin lingkaran dulu. Di sini tarik, bikin lingkaran. Nah, habis bikin lingkaran, teman-teman bikin dulu garis nih. Nih, lingkaran yang ini nih. Lihat, perhatikan semuanya ke depan. Kursor. Lingkaran. Habis itu teman-teman bikin yang ini. Lihat ya. Ini yang pertama. Ini teman-teman pakai yang kedua. Jelas ya, teman-teman ya? Begitu. Lalu bikin garisnya, tarik garisnya, jebret. Oke, tarik lagi, jebret. Nah, lihat teman-teman, sama nggak sama nomor satu? Gampang ya? Begitu teman-teman, jelas ya? Oh, buat lingkaran. Abis itu ke teman-teman lihat, dia buat garis ke samping, bikin dua. Begini, gimana caranya? Nah, teman-teman balik lagi ke sini, bikin lagi garis. Tarik garisnya ke samping seperti ini. Oke. Satu lagi teman-teman bisa bikin garis. Nah, cakep. Kayak gini ya teman-teman ya. Sampai di sini. Nah, stop share. Banyak kan stop share. Apa namanya? Mengajak, mengecek evaluasi. Sampai di sini ada nggak yang ketinggalan? Jadi jangan kalian tuh brebet terus gitu sampai habis. Jangan. Saya yakin dari 10 anak itu nggak mungkin semuanya bisa. Gitu. Cross check lagi, mungkin ada anak yang ketinggalan. Karena banyak faktor. Satu sinyal, begitu. Terus yang kedua, karena ada anak tuh yang satu sinyal, dua laptopnya nggak mendukung dan lain sebagainya. Oke, kalau udah bisa semuanya, sekarang teman-teman bisa lanjutin bikin begini ya, 3 dan 4. Oke, nanti yang udah selesai, aku bakal kasih poin begitu. Nah, aku selalu siapin teman-teman. Ya, ada buku kecil nih. So, aku selalu siapin ada buku kecil, sama selalu siapin pensil begitu teman-teman. Jadi anak-anak murid yang udah selesai biasanya aku catat namanya begitu. Nah, aku selalu catat nama-nama anak-anaknya tuh kelihatan. Nah, ada nama anak-anaknya yang udah selesai dapat poin. Nah, nanti poin terbanyak bakal dapat hadiah. Hadiahnya hadiah online teman-teman begitu. Mungkin kita bisa kasih sesuatu hal yang menarik atau bagaimana teman-teman. Ada yang kecil-kecil aja begitu. Jadi bikin mereka tuh terpacu lomba siapa dulu nih yang udah selesai. Nanti yang udah kasih tunjuk share screen catat namanya begitu. Kayak gitu teman-teman. Biar mereka tuh ada rasa terpacu adrenalin. Begitu. Nah, next selanjutnya. Kalau sudah di sini presentasinya aku bilang begini. Aku udah presentasi, aku udah memastikan, dan aku juga sudah masuk materi. Sekarang aku bakal jelasin waktu break time-nya. Nah, di break time apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Kita udah sampai nomor 4 nih. Break time itu apa yang bisa kita lakukan? Nah, ajak main. Atau enggak, kalian voting di sini. Siapa di sini yang mau curhat? Yuk, boleh angkat tangannya. Siapa yang mau curhat? Oke, nggak ada yang mau curhat. Bagus nih. Kayaknya anak-anaknya pada keren semua nih. Nggak ada masalah semua ya, hebat. Sekarang di sini siapa yang mau main game? Nah, biasanya anak-anak pada mau main game. Kecuali anak-anak yang Python tuh. Anak-anak yang Python pada mau curhat begitu. Masalah sekolah, masalah ulangan ujian. Kalau anak-anak kecil biasanya mau main. Nah, kalian ajak mainnya begini. Nih teman-teman, di sini ada auto draw. Sama ada yang namanya quick draw. Nih, yuk teman-teman, siapa yang mau gambar pertama? Boleh nih, kalian kasih remote-nya. Kasih remote control ke anak murid kalian. Yuk, di pertama kita gambar kasur. Yuk teman-teman, gambar kasur gimana? Oh, gambar kasur begini. Nah, gambar kasur gimana teman-teman? Nah, begini teman-teman. Nah, terus gambar hamburger. Ajak, ayo teman-teman bikin hamburger. I see rainbow. Nah, terus bikin Or bun. hamburger. Oh, I know. It's hamburger. Nah, bikin. Oh, bikin mahkota. Jadi anak murid tuh belajar apa?
gerak cepat begitu tuh, bikin mahkota I see street teman-teman. light. Nah, Or flag. tuh, Oh, I know. It's crown. tuh, gambar drill. Oh, drill gimana? I see circle. Or microphone. Gimana ya? Or shoe. Eh, Or water. nah, I see kayak gitu basket. teman-teman. Itu bisa Or pakai yang cup. pertama namanya drill. Or bucket. Oke? Or sleeping bag. Ini coba Or diselesain dulu toilet. aja deh. I see the Mona Lisa. Nah, Sorry, oke. I couldn't guess it. Terus kita bisa bikin, ini yang pertama, bikin ajak out, namanya apa? Tebak-tebakan ya, quick draw teman-teman. Jadi ini melatih murid quick draw. Sekarang aku biasa suka main yang namanya hangman gitu. Yuk teman-teman, aku kasih kalian 3 nyawa, 1 nyawa, 2 nyawa, 3 nyawa. Nah gitu. Terus aku suka bikin, teman-teman, ini buah-buahan ya, ini buah-buahan. Nah, oke, aku kasih di sini judulnya adalah L, teman-teman. Oke, yuk jawab. Oh, buahnya K, K. Oh iya benar, K. Terus murid yang lain. Oh, A, A, A. Iya betul, A. Terus tiba-tiba ada yang langsung jebret. Oh, Kak Peter, buahnya buah kelapa. Nah, gitu kita main hangman begitu, teman-teman. Jadi, kita habis main hangman, kita main auto draw, kita suka cerita, curhat. Bahkan, aku juga suka share screen Roblox karena mereka suka apa? Skibidi toilet ya. Atau apa tuh nonton YouTube. Begitu, teman-teman. Kita suka main Roblox begitu. Kadang aku share screen Roblox. Jadi tergantung grup sama private-nya. Lebih suka prefer kemana. Kadang ada yang cewek suka menggambar, ada yang cowok suka yang main game, atau kadang ada yang suka mabar tuh mereka. Main game apa tuh yang main-main game mabar cepet tuh? Kurang tahu aku game-gamenya mereka tuh game-game anak kecil. Nah, anggaplah ini udah break time. Jebret. Oke, teman-teman. Kita udah refreshing. Kalau mau minum sebentar atau mau ke toilet dulu, boleh yuk. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Oke. Yuk, sambil nunggu teman-teman yang lain, sekarang kita mau masuk bab baru nih, materi baru. Nah, tentu di materi ini aku mau teman-teman jadi anak yang hebat. Kita bakal belajar mengetik. Nah, ini mengetik tuh bukan sembarang mengetik ya teman-teman. Mengetik itu kita bisa menjelaskan begitu. Mengetik itu kalian bisa menjelaskan kayak apa? Teman-teman press B. Nah, kalian jelasin dulu. Ayo, teman-teman perhatiin, ini tangan kiri. Kalian kasih tahu ke mereka himbau. Ini tangan kanan. Kadang mereka tuh suka asal-asalan kata papa mamanya, suka semeraut gitu. Ini tangan kiri, ini tangan kanan. Teman-teman, kalau mau tekan B, itu pakai tangan apa? Angkat tangannya, tangan kiri. Jari apa teman-teman? Jari telunjuk. Ayo teman-teman, mulai ya. Klik huruf B. Nah, gitu. Teman-teman klik huruf B. Habis klik huruf B, klik apa? P. Pakai jari apa ini teman-teman? Kelingking, tangan kanan yang buat nyoblos. Nah, klik yang P, teman-teman. Habis itu spasi pakai jempol. Lagi, begitu. Oke, good. Oke, teman-teman. Nah, lihat huruf G. Huruf G pakai jari telunjuk, tangan kiri. Lihat, teman-teman, telunjuk aku tuh. Jari telunjuk, tangan kiri. Bikin huruf G. Yuk, lanjut, teman-teman. Kelingking, kelingking, teman-teman. Kelingking lagi, kelingking tangan kanan. Spasi, kelingking lagi tangan kanan begitu. Jadi jangan kalian biarin anak murid kalian biar cepet selesai semeraut. Kasihan mereka. Atur rapi, kelingking tangan kanan, jadi telunjuk tangan kiri begitu. Kalian ajarin begitu teman-teman. Jangan terlalu ngebut. Kasih tahu mereka, oh tangan kiri loh, ini tangan kanan loh. Pakainya, oh kalau huruf ini pakai jari ini, huruf itu pakai jari ini. Dijelasin teman-teman. Jadi jangan biarin mereka tuh kayak apa namanya? Jangan biarin mereka yang penting cepet deh gitu. Nah, pas lawan bos, terus terang ya, jari mereka kan unyu-unyu ya, kecil-kecil jarinya. Jadi, ya emang kadang aku suka ngejoki sih. Kalau mereka nggak bisa lawan bos, soalnya bosnya banyak banget, kadang ada yang 20 apa 30 huruf, cepat sekali. Mereka nggak bisa, kalau nggak bisa boleh kalian bantuin. Tapi biasa kasih mereka coba dulu, teman-teman. Gitu. Oke, nah ntar kalau udah sampai bos, teman-teman, nah ini yang bos itu tuh yang di sini nih. Bos ini agak panjang nih. Nah, ini teman-teman, pakai jari kelingking tangan kiri, lalu pakai Y tangan kanan. O, spasi.
F A Y spasi A R P G A O. Nah, gitu kalau versi cepatnya. Nah, ini bagian typing-typing ya. Mungkin teman-teman udah pada ngerti ya, ini udah gampang. Lalu habis itu kita menggambar ide nih. Nah, teman-teman, setelah kita menggambar, kita udah bikin gambar pixel, kita udah latihan, yuk fokus dulu. Ini materi terakhir, habis itu pulang. Oke, ini ya kan yang kalian tunggu-tunggu nih mau pulang. Oke, yuk fokus sebentar lagi teman-teman, tahan. Nah, di sini kalian bisa kasih tanjuk nih. Ini Pinterest nih, teman-teman. Nah, ini kan kalian waktu bab-bab awal udah pasti ajarin dulu nih. Google, kirim email, bikin Google, apa segala macam udah diajarin. Terus bikin continue with Google. Nah, kalian pilih akun Google kalian yang udah waktu itu kita buat sama-sama. Nah, kalau sudah confirm, teman-teman, nah masukkan tanggal lahirnya. Itu bikin. Kalau sudah kalian bikin, pilih begitu. Habis itu klik nomor satu. Nah, kita bikin gambar Pikachu kita, teman-teman. Unggah file kita. Oh iya, aku mau jelasin nih, lihat. Teman-teman fokus dulu ke depan yuk. Gimana caranya buat nge-save-nya, teman-teman? Ini live aja. Gimana caranya? Lihat, teman-teman. Di atas ada yang namanya download. Lihat, teman-teman. Ada yang namanya download. Tuh. Kalian klik download. Nah, lalu kalian bisa masukin di sini. Download PNG. Klik download. Kalau sudah terdownload, masukin di sini. Namanya apa? Misalkan nama tugasnya kamu apa? Waduh, ada tugas kalkulus, teman-teman. Nah, tugasnya di sini kalian bisa masukin tugasnya itu adalah tugas, misalkan tugasnya si Syamil. Nah, jadi teman-teman boleh di save. Nah, seperti itu. Nah, Syamil, kalau sudah baru kalian upload ke sini nih. Teman-teman lihat, ada gambar peniti. Tuh, kalau sudah gambar peniti, masukin file kalian, kirim, lalu kalian checklist di sini. Begitu. Nah, teman-teman, kalian hari ini luar biasa. Aku applause kalian, aku kasih 2 jempol buat kalian. Nah, sampai di sini teman-teman, kita udah selesai nih 3 materi sekaligus. Aku mau tanya nih, lebih seru materi satu, materi dua, apa materi tiga? Oh, materi dua, Kak. Karena suka nggak ngegambar, suka mengetik. Oh, materi satu, ah lebih suka gitu. Kita ngobrol, diskusi. Oke, seru ya teman-teman ya, begitu. Sekarang aku mau tanya nih, sampai di materi satu, materi 2 dan materi 3, ada nggak yang punya kesulitan? Boleh angkat tangannya. Aku, Kak Peter, aku ada kesulitan di sini. Kalian jelasin, oh, kenapa kamu sulit di sini? Oh, aku begini, begini, begini. Kalian jelasin apa yang menjadi permasalahan mereka, apa yang itu. Jadi yang tadi aku bilang ke kalian, teman-teman, jangan lupa pakai cara ini nih, teman-teman. Nih, jangan lupa pakai cara yang namanya, sebentar, agak loading. Oke, ini teman-teman. Jangan lupa pakai yang namanya presentasi. Habis di presentasi kalian memastikan. Habis memastikan kalian masuk materi. Oke. Ini ingat aja 20 menit pertama. Sama 25 menit pertama lah sama break time. Habis itu 30 menit kalian masuk materi. Habis itu kalian evaluasi sedikit. Sama diskusi. Mengenai materi kalian udah mengerti atau belum. Seperti itu. Balik ke topik pertama teman-teman. Yang aku bilang ke kalian. Menjelaskan dulu sebelum mulai. Contoh. Kalian disuruh masak kue, ya bingung. Dijelasin dulu, oh ini mixer, ini bahannya, ini ada telur, ini ada tepung, ada ini, ada ini. Kalau enggak mah asal dicampur aja, telur campur sama air, terus dicampur garam, baru campur tepung. Begitu. Dijelasin dulu sebelum mulai aturannya seperti apa. Ayomi membantu, begitu. Mempraktekkan lebih besar daripada teori. Boleh teori, tapi kalian banyakin praktek. Mandiri, jangan dibantu. Dibantu pas typing lawan bos saja. Sisanya kalian praktekin aja. Kenapa? Karena biar mereka tuh bisa. Kalau dibantu, dituntun terus, mereka nggak bakal bisa, teman-teman. Ada saatnya kita bantu, tapi dominan kita lepas. Habis itu evaluasi dan diskusi. Evaluasi dan diskusi itu bagian akhir. Lalu habis itu ajak bercanda dan ngobrol. Biar nggak terlalu kaku. Kadang aku suka curhat juga ke murid kayak, tahu nggak sih kakak waktu itu kemarin jajan loh di situ. Jadi sambil mereka gambar, oh kakak jajan apa? Apalagi tuh pas waktu puasa, aku udah ngajar kelas DL ya, ngajar terus puasa. Iya kak, apa iya di rumah aku takjil sering habis diborong gitu waktu puasa.
Terus jadi kalian ajak ngobrol. Jadi mereka konsen begitu. Cuma gimana kalian cara bawa feel? Seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah, apa lagi yang mau aku jelasin ya? Udah sih teman-teman, seperti itu aja. Jadi intinya anak-anak itu mereka itu polos begitu. Jadi mereka itu yang pasti harus diberi arahan. Jadi intinya begini, eh, kalau mau kalian ajar harus ada tujuannya arahannya dulu begitu. Jadi yang Indo bisa diakses. Oke, ini pertanyaan bagus dari Kak Rodiatul Adawiyah. Kak, sorry Kak, Adawiyah. Nah, gimana untuk mengaksesnya teman-teman? Seperti itu. Nah, untuk mengaksesnya di sini nih. Pertanyaan bagus dari Kak ini. Begini ya, aku bakal coba presentasi sekalian. Nih, di sini Kak, kalau mau lihat materinya nih, di sini nih. Nah, ini Kak, nih yang ini yang aku lingkari. Nah, ini dia. Tuh. Jadi kalau kakak lihat kan ini schedule nih, ini buat cek course-nya kita. Ini buat lihat grup. Nah, di sini ada namanya course nih, Kak. Tuh. Ada di Digital Literasi Indo. Diklik aja. Tuh. Ada M1P1, M1P2, M1P3 sampai lulus. Gitu. Nah, begitu, Kak. Paham ya? Seperti itu caranya. Mm-mm. Terus kalau enggak, nah abis itu di back lagi. Ini hampir semua materi kayaknya ada deh. Ada Python Start, Graphic Design. Mau Inggris juga ada tuh Kak. Digital literasi Inggris. Kadang kalau aku lihat bahasa Indonesianya agak aneh, aku buka yang Inggris buat ngemastiin. Ada di ini Kak, namanya course nih. Seperti itu. Ya, sekian dari presentasi dan penjelasan saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Galang dan Kak Kevin. Selamat malam. Oke, bagus banget. Makasih banget, Mas Peter. Ya, Bener-bener detail dari awal sampai akhir menjelaskan semua. Aku jadi kepikiran satu hal sih. Nanti mungkin aku aja sama Mas Kevin nanti akan persiapkan dokumen. Tentunya juga akan konsultasi sama Mas Peter. Eh, Nanti aku akan siapkan dokumen ya, bareng tak kasih bareng assessment. Jadi 2 hari ini, assessment mungkin hari Rabu malam aku kasih atau Kamis pagi. Nah, dokumen itu berisi apa? Berisi preparation, habis itu apa aja yang perlu dipersiapkan preparation, habis itu struktur detail. Ketika digital literasi itu harus ngapain? Di part ini harus ngapain? Di part segitu harus ngapain? Buat apa? Buat pedoman untuk tutor-tutor digital literasi. Karena ngajar di DL itu tricky, bener. Materinya mudah, tapi anaknya bosen gitu loh. Materinya susah, anaknya nggak bisa. Materinya mudah, anaknya bosen. Nah, tricky-nya kayak gitu. Nah, ya kan? Nah, terus for your information juga teman-teman, eh ada yang tahu nggak sih di back office kalian coding night VP sama digital literasi ada yang sadar nggak ada yang baru apa tuh di lesson topik ada apa sih kalau kalian sadar nggak ada yang nyadari nggak sih di lesson topik itu ada hal yang baru. belum Kak, belum sadar. Apa tuh masa nggak sadar udah aku masukin sekitar 6 loh per course ya. Ayo ada yang sadar nggak. Oh, game yang di bawah itu ya. Di lesson topik itu Oh, ada game ini namanya nyontek game hikmah day. tadi barusan. Game day ya bener ya kan. Ah, ada yang sadar nggak mana di mana game day itu di lesson topik itu. Nah, itu juga bisa gunakan itu buat ice breaking. Kalau kalian punya eh, game day yang lebih menarik, that's okay. Kalau kalian bingung mau ngapain, pakai itu aja yang ada di lesson topik. Nah, caranya cari tahu di mana? Kayak gini, teman-teman. Aku share screen dulu ya. Ini tambahan aja 5 menit, kita akan selesai jam 10. Oke. Nih. Eh, wait. Bisa nggak sih? Aku share screen-nya. Ini di store 1 Google Chrome ini enggak sih? Oke. Nah, terus
Nah, ini. Kalau kalian buka di digital literasi course sini, atau kalian buka dari sini ya, dari digital literasi yang IND ya, bukan yang English ya, yang Indo course digital literasi. Nah, ini yang Indo, yang bahasa. Nah, ini di sini. Kalau kalian buka di lesson-lesson tertentu itu, ada lesson topik, ada namanya game activity. Aku masih hafal letaknya. Di sini, di sini, di sini, dan bawahnya lagi di sini, dan ada lagi di bawah-bawahnya. Coba ya, kita lihat ya. Nah, ini game activity, game activity, game activity. Oh, kok hilang? Oh, di sini belum. Ini mesti aku edit. Nanti besok aku kasih notes lah. Kasih di sini. Nah, ada game-game activity itu. Nah, gunakan itu buat apa? Buat ice breaking. Buat belajar. Karena itu sudah di riset juga. Jadi, game activity itu ada hubungannya sama course-nya digital literasi. Jadi, seperti itu. Itu bisa jadi additional. Dan yang disampaikan Mas Peter tadi bagus banget menjawab dari awal sampai akhir. Struktur course-nya dijelaskan, preparation-nya dijelaskan, terus sebagai tutor dalam setiap part harus ngapain aja. 3 hari lagi aku akan siapkan dokumennya, aku akan siapkan tes. Seperti kataku tadi, tutor digital literasi mesti ngerjain asesmen tambahan untuk tetap mengajar course digital literasi. Jadi seperti itu. Nah, aku harapkan setelah training ini kita bisa menggarap, kita bisa mengerjakan buat yang digital literasi itu dan kita bisa perbaiki apa yang ada dari sisi teaching. Itu sih. Oke, so gitu aja. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Cukup sih ini. Bikin pakai stiker maker habis itu dulu di Play Store. Oke, Iya, stiker jadi Pak. kalau anaknya udah bisa, yang poin nanti aku kan suka bikin stiker, bikin stiker anaknya begitu terus kirim ke orang Iya tuanya. ya boleh. Kalau nggak kasih tips and trick itu Roblox, mereka kan suka bikin Roblox desain-desain. Aku kirimin filenya aja biar mereka senang. Begitu. Oke. Ya, bisa bisa bisa. Silahkan kalau mau bikin stiker atau apapun, that's okay. Kreatifin aja. Sebenarnya gini ya, digital literasi itu even eh, karena gini, jujur ya, digital literasi itu nggak kayak course-course lain. Course-course lain tuh enak. Enaknya apa? VP itu projectnya jelas. Coding naik projectnya jelas. Ada. Visual programming. Ada. VP. Udah pasti jelas. Ada bisa bikin game, bisa bikin animasi. Python Start ada projectnya jelas. Nah, sekarang saya desain ada. Roblox ada projectnya jelas. Nah, sekarang aku tanya, digital literasi projectnya apa? Ya, kan ada sih. Ada infografik, ada kayak stop motion. Tapi kan gitu doang, ya kan? Tapi kan gitu doang. Nggak sebagus coding-coding yang lain. Maka itu, apa yang kamu mau tonjolkan dari course ini? Entah gamenya yang interaktif atau projectnya. Kalau dua-duanya nggak kesampaian, itu pasti murid-murid jadi lost interest. Jadi gitu. Jadi harus ada goal di dalam course digital literasi ini, dalam sisi teaching ketika mengajar. Oke, gitu aja sih teman-teman. Ada yang mau ditanyain mungkin 5 menit terakhir? Gak ada? Materinya luas banget. Iya. Iya, masih banyak yang bisa dieksplor. Karena materinya luas banget digital literasi itu. Oke, mungkin gitu. Nanti selebihnya kita taruh di dalam dokumen aja soal tadi detail apa yang harus dilakukan dan
preparation-nya dan evaluation buat ngajar digital literasi. Oke, jangan lupa assessment buat tutor khusus digital literasi akan ada di hari Rabu atau Kamis pagi. Gitu aja. Mungkin sekian dulu dari Kultor hari ini. Kita akan ketemu di 2 minggu ke depan. Thank you banget yang udah datang. Thank you juga Mas Peter yang jadi speaker hari Ya, ini. ya, And terima kasih Kak Galang. bye-bye. Ya, Selamat malam terima guys. kasih Kak. Ya, selamat Selamat malam malam Kak. buat teman-teman.